Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ceria bersama Indah Medika. Yeay. Thank you Mas Rahmat, Mas Puja, makasih Mas Eko, Mas Yudi, Mas Yahya, terima kasih ya, Mbak Iis, Mbak Wuri, Mbak Esti, Mbak Ivo, Mbak Nanda, Mbak Nurul, dan Mbak Ava yang udah berkenan ya untuk jamaah, terus selalu kita menegakkan sholat jamaah, dan apresiasi tertinggi gitu ya. Saya itu kalau Yudi udah di sini tuh adem gitu ya, murojaahnya itu adem gitu ya. Aplaus dulu dong ya. Jadi hari ini saya ingin memberi materi yang judulnya itu ya, kita tidak akan bertumbuh tanpa challenge. Judulnya itu, kita tidak akan bertumbuh tanpa challenge. Puja, aku nggak peduli masa lalu kamu itu seperti apa. Yang aku pedulikan hari ini sampai besok kamu bertumbuh dengan challenge. Oke? Nurul, aku nggak peduli masa lalumu seperti apa, tapi aku peduli masa depanmu harus bertumbuh dengan challenge. Eko, aku nggak peduli gitu ya, masa lalumu, rusak-rusakmu, entah itu kamu jadi RT atau jadi playboy atau jadi apa gitu ya, itu kan masa lalu. Aku nggak peduli. Yang saya pedulikan adalah kamu saat ini akan bertumbuh dengan challenge, dengan tantangan, gitu ya. Ditulis ini, ditulis. Bahkan kata-kata saya ininya ditulis gitu. Puja, itu sebutan tadi Puja itu ditulis Puja gitu. Serius, ini semua saya tulis kayak gitu. Itu untuk apa? Untuk mereview ketika aku down. Ketika saya drop, ketika mentalitas saya down, itu saya tulis, saya baca. Oh, ini Ufa nasihati saya. Yahya, aku gak peduli masa lalu kamu itu seperti apa gitu. Gak peduli saya. Yang saya pedulikan Yahya gitu, kamu menjadi orang yang hebat, orang yang produktif gitu. Nah, kesulitan ya, kesulitan itu milik semua orang. Kesulitan itu milik semua orang. Saya punya kesulitan, Ava punya kesulitan, Puja punya kesulitan. Itu. Nah, bedanya ada orang yang mengeluh dengan kesulitan itu, ada orang yang menyelesaikan kesulitan itu, menyelesaikan dengan challenge. Dan makhluk yang paling sulit, paling susah di dunia ini itu adalah onta. Onta itu ya, itu jalan di terik panas hari ngentang-ngentang gitu ya. Kalau di sana bukan ngentang-ngentang ya, bahasa Arabnya kentang apa ya. Gitu. Dan melangkah dengan panasnya pasir tanpa minum, minumnya sedikit, dan barang bawaannya banyak sekali. Itu onta. Nah, dia selalu semangat loh. Perjalanan panas itu dia selalu semangat. Semangat terus, jalan terus dan selalu semangat. Itu kalau nggak percaya ditanya ontanya. Itu. Nah, maka Anda juga harus menjadi orang yang seperti onta itu, tangguh. Hadapi masalah itu bukan masalah, tapi challenge. Tantangan. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda akan menunggu masalah itu datang kepada Anda, atau Anda men-challenge diri Anda untuk bertumbuh dan mencari masalah itu? Jadi Anda itu ya, teman-teman semua ini itu ya, itu ketika pikirannya kosong, itu ciri-cirinya scroll handphone, scroll IG, lihat yang pledot-pledot, lihat drama Korea, lihat pupu-pupu,
BTS, apa satunya BTS apa? Ya Blackpink ya kan. Itu saya nggak bisa bedain itu kayaknya pupunya robot semua itu ya, pasang sini, pasang sini, pasang sini, pasang sini, mirip itu ya. Itu kosong pikirannya itu. Nah, ketika Anda fitrahnya itu ketika kosong, maka Anda longgar, maka Anda akan dihadapkan setelah itu kesempitan. Fitrahnya seperti itu. Ketika Anda kesempitan, dihadapkan dalam kelonggaran itu. Maka hati-hati dalam alamiahnya ini, maka buat diri Anda selalu merasakan kesempitan. Artinya apa? Bergerak dari aktivitas satu dan aktivitas satu lainnya dengan challenge, dengan tantangan. Maka tantanglah diri Anda untuk bertumbuh. Ketika diri Anda lebih cepat bertumbuh daripada masalah yang terjadi di diri Anda, maka masalah itu akan kecil di hadapan Anda untuk menyelesaikannya. Tapi ketika Anda tidak bertumbuh, maka masalah itu akan selalu bertumbuh otomatis. Dan ketika Anda tidak bertumbuh, masalah bertumbuh besar, maka Anda akan menganggap masalah yang bertumbuh itu terlalu besar dan Anda tidak sanggup menghadapinya. Orang hidup itu fitrahnya itu selalu ada masalah. Kapan masalah itu berhenti? Ketika Anda mati. Maka untuk menyelesaikan masalah itu ada dua. Bertumbuhlah diri Anda atau Anda sekarang mati. Maka bunuh diri itu menyelesaikan masalah. Tapi apakah itu pilihannya? Anda lari dari masalah. Pilihannya mau tidak mau adalah Anda bertumbuh untuk menghadapi challenge yang Anda buat sendiri. Oke? Challenge yang Anda buat sendiri, tantangan yang Anda buat sendiri. Ketika Anda tidak punya tantangan, Anda berhenti bertumbuh. Dan challenge terhebat itu adalah cetak uang. Challenge terhebat itu adalah cetak uang. Maka saya meminta diri Anda itu men-challenge diri Anda di unit usaha ini ataupun di luar ataupun di mana saja, itu adalah challenge-nya dengan angka. Angka berbicara apapun. Tulis dulu kalau Anda sekarang nggak paham. Angka berbicara apapun terhadap perubahan diri Anda. Ini bukan sekedar mendapatkan uang, materialistik. No. Angka yang Anda tempelkan dalam pikiran Anda, dalam dinding kamar Anda, angka rupiah yang bagaimana Anda bisa menghasilkan itu akan merubah hidup Anda. Maka pertanyaannya, Rahmat, angkanya gimana? Biar pekerjaan apa yang bisa menghasilkan angka di dirimu? Itu harus kamu challenge, bilang sama saya kalau perlu. Pak, saya punya ini, Pak, ide pekerjaan saya ini menghasilkan uang ini. Itu ketika kamu menemukan itu, challenge. Nggak saya marahin. Itu nggak capek, nggak masalah. Itu challenge itu bukan dari saya, tapi dari dalam diri kamu itu loh. Dalam diri kamu itu loh. Dalam diri kamu tuh loh Yahya, itu challenge-nya itu. Bukan. Ini melekat di diri Anda. Bukan melekat di perusahaan. Melekat di diri Anda. Itu. Puja, apa exit-nya untuk menghasilkan rupiah itu apa? Itu kamu harus punya. Challenge-nya apa nih? Aku bisa menghasilkan ini gitu. Selama pekerjaan Anda itu ketika Anda bekerja tidak menghasilkan rupiah, itu artinya bisa jadi omong kosong, bisa jadi pertumbuhan Anda itu pertumbuhan yang nggak kemana-mana. Itu.
Maka hanya pertumbuhan seorang support. Dan itu nilai diri Anda itu belum berharga. Itu. Maka saya mau, apakah semuanya bisa menghasilkan angka? Bisa. Bisa sekali menghasilkan angka. Nurul ini langsung menghasilkan angka, Rul. Kamu, Rul. Desain-desainmu itu kan terlihat sekali menghasilkan angka gitu, Rul. Itu. Maka kamu harus ukur angka yang didapatkan teman-teman supporting itu berapa gitu. Gitu. Ivo ini harusnya membuat event, kemasannya event itu yang viral, yang membuat mulut ke mulut itu puas, dan bagaimana mendesain owner itu puas dan bagaimana agar mengirimkannya kembali. Itu angka ST itu harusnya menghasilkan angka S. Apa gimana? Bu, ini persediaannya terlalu banyak, ada ini. Itu angka S itu. Wuri, apalagi Wuri itu. Ya, itu menghasilkan angka, Wur. Jangan sekedar cuma kerjaan rutin gitu. Nggak bertumbuh. Buktinya apa? Wuri kayak gini aja, Wur. Tapi kalau kamu, Wur, mulai sekarang itu angka yang kamu hasilkan itu bertumbuh, pasti kamu punya anak buah, Wur. Ciri-cirinya itu. Ciri-cirinya ketika angkanya bertumbuh, kamu mulai keteteran, kamu teriak-teriak tuh. Aku keteteran, angkaku terlalu banyak, saya butuh anak buah yang bisa saya ajarin. Ciri-cirinya itu. Challenge ini. Itu. Maka Nanda, kamu punya anak buah, aku punya gambaran pikiran besar terhadap kamu, ndak? Gitu. Maka aku nggak peduli masa lalu kalian seperti apa, mau preman kayak, mau begal kayak, nggak peduli. Tapi kamu udah memutuskan di sini, harus ada challenge dalam diri Anda itu. Challenge-nya apa? Dan ini nggak melekat di saya, gitu. Saya punya tahun ini 10 unit bisnis, 11 unit bisnis. Dan challenge saya 50 miliar. Angka 50 miliar itu akan saya wujudkan. Tahun depan saya harus dipaksa untuk membuat 50 unit bisnis. Saya akan men-challenge diri saya. Maka pertanyaannya adalah bagaimana agar challenge ini dapat nempel di diri kita dan dapat kita itu di dalam kita ini berkobar-kobar ambisinya. Jawabannya adalah Anda membutuhkan benda yang Anda inginkan sekali dan Anda ingin miliki. Apa itu? Benda yang Anda inginkan, benda yang benar-benar Anda inginkan, benar-benar Anda ini dan Anda hitung. Saya bisa mendapatkan ini. Gitu. Maka sepakati aja. Gini caranya. Saya kalau bisa nggak? Saya kalau mendapatkan net cash sekian, ini kan saya minta 10%-nya lah gitu. Minta 10%-nya, 20%-nya lah untuk beli ini. Oh, nanti kan atasan kalian mesti nego tuh. Atasan kalian mesti nego gini. Oh, kalau gitu saya ini deh. 10% lah, jangan 20%. Kan nggak ada masalah. Ini sudah beda dengan challenge tadi loh ya. Ini beda. Ini sudah mulai untuk bagaimana mimpi Anda yang di dalam diri Anda ini gitu ya. Itu bisa diwujudkan. Harus benda. Harus angka. Maka ini dua hal yang berbeda. Oke, saya ulang. Dua hal yang berbeda. Challenge itu membuat Anda bertumbuh. Oke. Untuk memunculkan challenge, ini Anda butuh barang yang Anda inginkan. Ya, ini angka monumental Anda, angka ini itu. Dan bukan masalah serakah dan tidak serakah nih. Ini bukan karakter serakah, tapi karakter untuk apa? Untuk memunculkan bara yang ada di dalam diri Anda dan membuat Anda bertumbuh. Membuat Anda itu bertumbuh. Itu. Kalau Anda tidak bertumbuh, ngapain Anda? Ini usia, ini ya, usia di sini ini siklus. Ini itu inkubasi tempat Anda bertumbuh. Dan ini yang membuat bara itu bukan saya, tapi yang ada di dalam diri Anda. Dan ini melekat.
melekat di diri Anda. Kalau Anda bisa menghasilkan net cash 100 juta, bisa menghasilkan net cash 200 juta, itu tidak untuk saya. Tapi untuk Anda. Kenapa? Karena kalau Anda punya kepercayaan diri, punya net cash 100 juta, besok di tempat lain Anda menghasilkan net cash yang sama itu bisa. Anda tahu caranya, Anda tahu jalannya. Menghasilkan net cash 1 miliar, bisa. Maka direnungkan bagaimana Anda bisa cetak uang, create cash itu dari mana. Rahmat direnungkan, bilang, karena kamu ada langsung di bawahanku. Bilang sama saya, ada enggak? Akan saya wujudkan. Puja bilang sama Dinda. Atau Dinda punya ide, Mbak, saya apa deh yang bisa langsung saya cetak cash? Apa deh? Itu ada ide itu. Eko, ada enggak? Yudi, Iis, itu. Yahya, itu. Maka keterampilan Anda dalam challenge itu ya, keterampilan Anda dalam challenge itu membuat Anda bertumbuh. 1 tahun lagi saya akan melihat bagaimana pertumbuhan Anda. Entah itu Anda di sini ataupun enggak, semoga apa yang diomongkan saya ini menjadi jariah saya untuk pertumbuhan hidup kalian. Lantas, bagaimana agar kita bisa bertumbuh untuk menemukan sumber-sumber cetak cash? Bagaimana caranya? Loh, saya apa ya? Keterampilan saya ini apa ya yang bisa menjadikan sumber-sumber cetak cash? Apa ya? Itu menjadi pertanyaan juga kan? Itu. Ikuti di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ceria Bersama Indah Amerika. Yeay! Halo sobat sukses pebisnis apotek, salam cash. Yeay! Terima kasih udah menonton video-video YouTube di Belajar Bisnis Apotek. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar intens dan serius seputar bisnis apotek, kali ini Andi memberikan penawaran khusus untuk teman-teman menjadi YouTube Membership. Apa aja yang Anda dapatkan di YouTube Membership ini? Maka ada 3 penawaran. Yang pertama, penawaran Road to 200 juta. Harganya 150.000 per bulan. Teman-teman akan mendapatkan video bedah bisnis dan video bedah buku seputar bisnis apotek. Penawaran yang kedua, bagi teman-teman yang ingin omsetnya sampai 500 juta per bulan. Harganya adalah 599.000 per bulan. Ada video eksklusif yang dapat digunakan teman-teman untuk belajar secara intens seputar bisnis apotek. Di penawaran yang ketiga ini, teman-teman akan mendapatkan manfaat yang begitu besar, yaitu adalah business owner sharing, kemudian video-video eksklusif, dan pendampingan online bisnis apotek. Silahkan join teman-teman sesuai kebutuhan teman-teman, dan insya Allah saya akan berkontribusi lebih baik untuk teman-teman para pebisnis apotek agar teman-teman bisa menjadi pebisnis apotek yang kuat dan besar. Salam cash, yeay!